Ya, MJ Listener, salah satu acara dalam rangkaian HUT ke-52 Media Indonesia adalah Festival Pesona Kopi Agroforestry 2022 dengan tema Petani, Kopi, dan Konservasi. Acara ini adalah kerjasama Media Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Acara ini digelar tanggal 25 sampai 27 Januari 2022 di Auditorium Dr. Sujarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Membicarakan kopi adalah membicarakan peradaban dan juga tradisi yang ada di dalamnya. Ada apa sebetulnya di balik cerita secangkir kopi? Bagaimana cita rasanya? Kita sudah kedatangan tamu istimewa dari langsung dari Bali, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD Wanagiri Buleleng Bali, Imade Darsana. Apa kabar Blimade? Baik, kabar baik, sangat sehat, sangat senang sekali bisa bergabung ya. Iya. Kita ngomongin kopi, tiba-tiba langsung kecium aroma kopi nih. Melekat sekali aroma kopi memang. Nggak mau ketinggalan jauh-jauh dari saya, Pak. Ya. Sebetulnya ide awalnya dari mana sih, Bli? Menanam kopi di hutan gitu, dan bagaimana menggerakkan masyarakat dengan tradisi yang ada di sana? Kalau berbicara ide awal sih bukan dari saya sendiri ya. Kalau memang lihat dari hutan desa Wanagiri ya, yang termasuk dalam social forestry, hutanan sosial itu, kopi itu sudah berada sejak dulu, dan kopi di dalam hutan itu awal mulanya juga tidak ditanam karena memang penghasilan daripada petani luar kawasan hutan kami itu secara utuh dia adalah petani kopi. Jadi awal mulanya kopi itu terbawa oleh binatang sejenis luwak, burung lain sebagainya dibawa ke dalam hutan, tetapi belum budidaya. Nah, dengan adanya liar gitu ya. Tumbuh liar, dengan adanya program perhutanan sosial itu memberikan akses legal terhadap masyarakat dalam hal mengelola hutan. Di sana baru kita rubah menjadi pola budidaya. Tahun berapa itu kira-kira tuh? Kita mendapatkan SK perhutanan sosial tahun 2015, Ibu. Tahun 2015 kita di sana juga sudah mulai, karena memang sudah 7 tahunan ya. Mau 7 tahun sih. Ya, mau 7 tahun. Dan terkait dengan kopi di dalam hutan, kita juga di sana kebetulan geografi kami sangat mendukung. Letak desa kami itu berada di 900 sampai 1300 mdpl, dan kopi itu sudah tumbuh sejak dulu. Dan sekarang pola budidaya dalam hutan itu karena masyarakat sudah mendapatkan akses legal ya, masuk ke dalam hutan dan melakukan aktivitas yang sesuai dengan kaedah-kaedah atau aturan-aturan perhutanan sosial. Perubahan dari lahan hutan kemudian dibikin oleh masyarakat di sana sebagai kebun kopi, susah nggak itu dengan KLH-nya? Kalau dari KLH enggak susah, apalagi sekarang sudah sistemnya jemput bola ya, sudah terfasilitasi, itu sudah tidak mengalami kesusahan. Tinggal bagaimana sih masyarakat itu mau. Apalagi kalau lahan yang di hutan desa kami itu ada 250 hektar. Totalnya ada 250 hektar, total kelompok tani di hutan kami itu ada 215 kakak. Itu ditanamnya kopi jenis apa aja tuh? Kalau di kopi yang ditanam, yang sekarang dibudidayakan karena melihat nilai ekonomis ya, karena kita menanam juga harus melihat peluang pasar ke depannya, yang ditanam adalah kopi Arabica. Kopi jenis Arabica, tetapi kopi Robusta juga masih tumbuh di desa kami. Kopi Robusta masih tumbuh, dan bahkan ada kopi-kopi Robusta yang kopi Robusta lama yang dikenal dengan kopi lokal, yang ada beberapa pohon aja sih yang tingginya sudah menjulang sampai ada yang di atas 10 meter ini juga. Kan awalnya liar gitu beliau. Awalnya liar. Kemudian dibudidayakan. Sekarang sudah mengalami proses budidaya. Proses budidaya itu tujuannya untuk mempermudah pemeliharaan dan pemanenan. Nah, tapi masih di lahan negara ya? Masih di lahan negara, tetapi sudah mendapatkan, kalau dulu namanya SK, sekarang persetujuan perhutanan sosial. Berarti hak pakai berarti ya? Hak kelola. Hak kelola. Ya, hak kelola. Namanya program hutan desa, lembaga pengelola hutan desa gitu. Berarti hak kelola yang kita berikan. Kalau sudah dibudidayakan, artinya kan sudah ada cara-caranya, proses-prosesnya. Iya, proses-prosesnya sudah ada. Bali itu kan kental dengan tradisi. Iya. Ada kedekatan dengan itu, Bli? Kalau berbicara dengan Bali, berbicara tradisi, memang setiap kegiatan apapun di Bali itu berhubungan langsung dengan tradisi dan adat budaya. Nah, contoh kecil dari berbicara dengan budidaya. Penanaman, dari mulai penanaman kopi, di sana itu kita sudah harus memilih hari yang baik, waktu yang baik. Nah, dan itu disesuaikan dengan kalender Bali. Kalender Bali sendiri. Kami di Bali mempunyai kalender khusus, kalender Bali sendiri. Di sana ada perhitungan
hari baiknya, kapan boleh menanam, kapan tidak boleh menanam dan lain sebagainya, itu harus dipilih. Karena itu dipercaya bahwasanya jika memang tidak tepat waktunya, itu dipercaya bahwasanya tanaman yang kita tanam itu sangat mudah terkena hama, sangat berumur pendek dan hasilnya tidak maksimal. Nah, itu dari pola tanamnya. Terkait dengan pemeliharaannya, tetap juga kita melaksanakan kegiatan pemeliharaan karena di setiap lanskap tanah di Bali ya, setiap tanah bidang yang digarap oleh masyarakat itu pasti ada sebuah tempat upacara kecil, tempat sembahyang kecil. Pura. Kalau yang di tanah kopi itu namanya Pelinggih Dewayu. Dewayu di sana juga tetap mau melakukan kegiatan apapun di hutan ataupun di tanah hak milik, itu melakukan persembahyangan di sana. Mohon izin supaya diberikan keselamatan dalam hal kegiatan yang dilakukan di sana. Minimal kalau mereka membawa permen, mengaturkan permen, membawa bekal ke hutan itu, ke hutan apa yang dibekalkan itu yang diaturkan sedikit berbagi, karena itu merupakan salah satu wujud puji syukur kita sudah diberikan karunia-Nya. Nah, terkait dengan hanya seputar penanaman kopi atau Iya. sudah sampai pengemasannya atau hingga penjualannya? Kalau berbicara ritual adat budayanya ya, kalau itu baru penanaman, terus pemeliharaan, termasuk juga ritual khusus yang dilaksanakan di Bali itu setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali yang namanya tumpak pengatag. Kita mengupacarai tanaman itu sendiri karena pada dasarnya seyogianya kami di Bali mempercayai, di Bali sesuai dengan adat Bali percaya bahwasanya yang diciptakan pertama oleh Tuhan itu adalah tanaman. Maka kita wajib melakukan ritual upacara, menghargai dengan secara ritual atas karunia yang diberikan kepada manusia, itu yang kita lakukan. Terus terkait dengan pemetikannya, kalau kita berbicara pemetikan, sebelum memetik secara global, secara total, kita harus juga memetik beberapa kopi-kopi merah dan kita buatkan upacara, istilahnya ngetusin. Ngetusin itu adalah memetik beberapa untuk mempersiapkan pemetikan massal, pemetikan secara global. Jadi itu. penanaman kopi tapi tidak melupakan adat Ya, istiadat. tetap kalau berbicara di Bali itu kopi dengan adat itu melekat. Iya. Melekat karena setiap kegiatan apapun selalu ada kopi. Dan bahkan untuk ritual pagi orang baru bangun ngopi, tetapi ada beberapa orang, ada beberapa masyarakat setiap pagi mengaturkan sesajen kopi di pelinggih-pelinggih yang ada di rumah, di sanggah atau tempat sembahyang yang ada di rumah. Itu merupakan salah satu wujud syukur bahwasanya kita atas karunia-Nya beliau, kita apa yang kita nikmati wajib juga dipersembahkan ini. Kopi sudah menjadi keseharian. Kopi sudah melekat Warga dalam Bali ya? kehidupan Jangan-jangan sehari-hari warga Bali. golongan darah Blimada darahnya kopi nih. Darah K, K sama U gitu ya. Lima deh. Tadi kan kita udah bicara ya bagaimana prosesinya, adatnya untuk penanaman kopi dan sebagainya. Nah, kopi yang dihasilkan dari tempatnya Belimade ini apakah sudah go internasional ataukah dikemas di situ kemudian dijual untuk di kalangan di Bali sendiri ataukah sudah antar provinsi? Sampai sejauh ini bagaimana? Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu, semua sudah kita lakukan, Bu. Kalau sudah berbicara go internasional, ada kopi dari Wonogiri yang di luar kawasan hutan itu sudah juga go internasional, standarisasi ekspor, dan kita sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan penyalur kopi keluar. Nah, terkait dengan pengolahan di desa kami, pengolahan pasca panen secara fasilitas kami juga sudah punya. Terkait dengan pengolahan kopi menjadi kopi bubuk kemasan siap kemas, kami juga sudah melakukan itu, termasuk juga kami sudah melatih beberapa anak muda kami supaya mereka menjadi regenerasi atau generasi penerus yang bisa mengolah kopi tetapi tidak meninggalkan adat budaya tradisi pengemasan. Dan masyarakat kami di Desa Wonogiri juga sudah mengkonsumsi kopinya sendiri. Kan ada di beberapa biasanya masyarakat di luar menjual kopinya dia tetapi beli kopi saset. Kan seperti itu. Sekarang masyarakat kami di Wonogiri sudah menikmati kopinya sendiri, termasuk juga kami punya tempat pengolahan penampung hasil dari Lembaga Pengelola Hutan Desa. Sementara saat ini kami menjadi optakernya dari petani hutan. Apa kelebihannya kopi dari Wonogiri ini? Kalau kelebihan kopi Wonogiri, Keunikannya apa, Bli? Ya, Mungkin cita rasanya berbeda dengan kopi lain. Kintamani lebih terkenal mungkin di Bali. ya, kalau gitu kan. Kintamani itu karena secara legal formal ya, secara legal formal itu indikasi geografisnya dipegang oleh Kintamani, tetapi wilayah dari indikasi geografis itu sampai ke Wonogiri karena memang
ketinggian di penanaman kopi di Bali itu rata-rata hampir sama ya, tidak terlalu jauh signifikan. Artinya Kalau mungkin rasanya pun juga tidak terlalu jauh berbeda, rasanya ya? itu tidak terlalu jauh berbeda, tetapi yang di Kintamani dikenalkan kopi ada cita rasa jeruk, Iya. kan seperti Iya. itu. Kalau di Wonogiri cita rasanya yang di sana itu kebetulan jeruknya nggak ikut. Ya, cita rasanya jeruknya cuma jeruk Kintamani yang datang ke Wonogiri itu. Nah, cita rasanya yang di sana itu ada cita rasa rempah. dan Oh, sebagainya rempah. di sana. Itu Di sana dicampur muncul. atau memang udah rasa kopi Tidak, seperti itu? karena berbicara kopi Arabica ya, berbicara kopi Arabica itu adalah kopi yang sangat unik ya. Bisa kopi ada cita rasa jeruk, kopi ada cita Wine. rasa Duren. buah, wine, rempah, dan kadang-kadang kopi itu muncul dengan berbagai processing pasca panennya. Kan kopi Arabica processing pasca panennya cukup banyak juga ya. sih. Ada sekarang punya Ribet juga ya. inovasi wine, Betul. ada yang dibilang aerob, anaerob, termasuk juga banyak sekali deh pokoknya di itu. Kalau saya sih intinya proses kopi saya sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, gitu Li, seperti itu. Ya. kan membuat kawasan hutan kemudian jadi lahan kopi. Itu sebenarnya sampai sekarang kendala-kendala yang masih dihadapi itu masih sekitar apa itu? Kalau mengubah kawasan hutan menjadi tempat budidaya kopi itu kami tidak lakukan sepenuhnya. Karena sistem budidaya kopi di tanah hak milik dengan hutan itu harus ada perbedaan. Jangan terlalu disamakan. Kami juga karena Apa perbedaannya? kami berada di secara geografi kami berada di hulunya Kabupaten Buleleng yang kami harus mempunyai tanggung jawab sosial yang lebih. Karena namanya wilayah hulu kan tanggung jawab sosialnya harus lebih. Kalau sama dengan kawasan itu berarti penahan airnya lebih sedikit. Nah, maka dari itu di hutan itu kalau memang secara standarisasi jarak penanaman kopi Arabica itu antara 2 sampai 2,5 meter, di hutan kita jaraknya lebih jauh antara 3 sampai 5 meter karena tujuannya tanaman-tanaman tegakan itu harus juga tumbuh bagus, tetapi seperti apa yang disampaikan Ibu Menteri tadi saya dengar kopi itu jangan dijustifikasi merusak hutan kan gitu, tetapi kopi itu sejatinya butuh naungan. Dan ini kopinya nggak main-main. Ditanam di Pulau Dewata. Ya. Wah, Nggak main-main ini. berarti kualitasnya Jangan kualitas. dimainin. Iya. Jangan dimainin. Ini kan sejak zaman dulu Indonesia memang terkenal dengan kopinya yang khas dan unggul gitu di berbagai dunia negara. Kemudian agar bernilai jual tinggi dan mempunyai cita rasa yang khas, apa yang sudah dilakukan, Bli? Apakah punya metode atau teknologi tertentu gitu untuk menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi? Kalau untuk menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi itu teknologi tidak begitu berpengaruh ya bagi saya. Kalau untuk menghasilkan kopi dengan kualitas tinggi itu tinggal kita bagaimana mengetahui pola budidaya, terus varietas jenis tanamannya seperti apa, terus sistem budidayanya apakah sistem organik atau pakai zat kimia lain sebagainya, terus proses pasca panennya dengan berbagai jenis proses ya. Kalau kopi Arabica itu secara prinsip yang saya ketahui ada proses natural, proses wash, proses honey, itu akan menentukan juga nilai dari nilai ekonomi dari kopi itu sendiri, termasuk juga di endingnya itu adalah bagaimana mendapatkan green bean yang bagus. Itu adalah nanti green bean yang akan ada sortir lagi, ada melalui ukurannya, dilihat dari cacatnya green bean itu sendiri, terus lain sebagainya. Karena kalau berbicara cita rasa yang berpengaruh adalah tempat juga berpengaruh, ketinggian juga berpengaruh, tanaman tegakan berpengaruh, pH tanah dan lain sebagainya. Secara teknologi yang dibutuhkan di dalam petani kopi itu yang kebanyakan menjadi permasalahan sampai saat ini yaitu adalah proses pengeringan. Oh, pengeringan biji Proses kopinya pengeringan ya? biji kopi karena itu sangat menentukan Tradisional sekali, apa ya. udah pakai mesin atau bagaimana? Kalau pengeringannya rata-rata sih permasalahan di petani kopi itu pengeringannya karena memang mereka sudah menggunakan tradisional pengeringan. Bahwasanya kita ketahui pengeringan kopi pun, tempat pengeringan kopi pun itu bisa berpengaruh ke hasil dan bisa cita berpengaruh ke rasanya, hasil, termasuk juga lama pengeringan kopi pun berpengaruh pada hasil akhir. Makanya kami di Wonogiri memiliki kendala karena kami ketinggian di 900 sampai 1300. Kendala kami di sana adalah suhu rendah. Kelembabannya Dan tinggi juga ya? Ya, kelembaban tinggi, curah hujan cukup tinggi di saat musim panen kebetulan berbarengan dengan musim hujan. Nah, di sana kami juga sudah berusaha membangun rumah jemur sejenis greenhouse itu sebenarnya bukan merupakan alternatif yang cukup bagus, tetapi jika memang ada
pihak ataupun akademisi lain sebagainya lah yang mempunyai teknologi bagaimana itu dikombinasikan seandainya rumah jemur ditambah dengan teknologi apakah pemanas ruangan lain sebagainya yang bisa membuat proses pengeringan lebih cepat, itu akan menurunkan biaya operasional dan memaksimalkan hasil dari kopi itu sendiri. Maksudnya kita ketahui kalau kopi dijemur lebih dari 2 minggu itu akan fermented, kualitas dari segi rasa dan sebagainya akan menurun. Nah, di saat produktivitas di roasting kali ya? Iya, di saat produktivitas melimpah, terus kendala di pengeringan itu akan menjadi sebuah masalah juga. Nah, itulah akan menjadi sebuah kelemahan-kelemahan kita sebenarnya. Jadi selama ini sudah bisa tertangani? Kalau selama ini kami masih belum bisa menangani itu, dan solusi kami karena kebetulan sekali kami di Wonogiri itu dengan dataran rendah tidak terlalu jauh, makanya kalau produktivitas kami gitu ya, melimpah itu diproses di pulpernya, dikupas kulitnya di Wonogiri. Terus proses penjemurannya ke Kota Singaraja. Nah, itu membutuhkan biaya dan waktu, tenaga kerja yang menambah kos. Seandainya itu dilakukan di Wonogiri, seandainya itu bisa diproses di Wonogiri secara penuh, tenaga kerja bisa kita tambah, terus kosnya bisa berkurang, kita bisa meningkatkan nilai tambahnya itu dikembalikan ke petani itu sendiri. Seperti itu. Bulan-bulan panen kopinya itu biasanya bulan apa? Kalau bulan panen kopi itu sudah mulai dari April. Dari April sudah mulai panen kopi, ya mentok-mentoknya sampai dengan Agustus September lah. Agustus. Jadi hampir 6 bulan juga ya? Ya, hampir 6 bulan menyesuaikan dengan musimnya kita, biasanya musim hujan. Kalau panen kopi kan juga dengan tradisi juga kan, Bli? Iya, kalau panen kopi tetap juga dengan tradisi. Sebelum memetik kopi kita petik beberapa, buatkan sesajen. Yang tadi upacara tadi ya? Upacara itu tetap kita laksanakan. Itu ada nggak banyak turis-turis lokal atau asing yang datang ketika pada saat proses-proses seperti itu? Karena dalam hal ini ya di Bali yang menjadi daya tarik sebenarnya di awal itu kan pariwisata Balinya. Nah, itu cuma ada beberapa sih yang membaca peluang tersebut gitu. Ada beberapa para pejuang bisnis di pariwisata yang memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ini akan kami jadikan sebuah catatan di desa kami, bahwasanya kita ketahui sendiri sekarang dengan adanya pandemi ini pariwisata sangat terpuruk di Bali. Betul. Nah, pada saat pariwisata jaya ada beberapa segmen-segmen pertanian sudah mulai bukan ditinggalkan ya, mereka enggan untuk menjadi seorang petani, tetapi kita ingin di dalam hal ini mengajak rekan-rekan teman-teman untuk merubah mindset bagaimana sih dengan penghasilan pokok kita kopi itu nanti ke depannya dipaket dalam bentuk paket wisata, tetapi dengan sistem pertanian yang baik, dengan sistem pertanian yang bagus, kita akan mendapatkan bonus di wisata itu sendiri. Artinya, itu harapan kita ke depan. Artinya dari kegiatan kopi, penanaman kopi di Buleleng ini sendiri sudah mampu menghidupi banyak orang dong? Rata-rata untuk masyarakat di desa kami bisa bertahan hidup dengan pertanian kopi. Nah, berapa banyak petani yang menggunakan lahan hutan kemudian membuat jadi forestry itu? Kalau petani yang menggunakan lahan hutan itu sebanyak 215 kakak yang di Desa Wonogiri. Dari 1040 kakak yang ada di Desa Wonogiri. Yang lainnya tetap Yang lainnya mereka tetap menggarap lahan pribadi, lahan hak milik yang ada di luar kawasan. Karena kebetulan hutan kami itu, kalau kami di Desa Wonogiri itu terbagi menjadi 3 bagian banjar dinas atau 3 bagian kecil dari desa. Terus hanya dua banjar yang bersentuhan langsung dengan hutan lindung yang dikelola, dan 1 banjar tidak. Makanya 1 banjar ini tidak mendapatkan akses untuk ke sana. Tetapi di sana yang 2 banjar ini sudah menjalin kerjasama langsung dengan perusahaan ekspor. Mereka walaupun tidak mendapatkan lahan hutan, tetapi mereka sudah mendapatkan jaminan pasar yang... Di Wonogiri sendiri ada nggak badan usaha atau misalnya lembaga atau kayak misalnya unit desa gitu yang menampung kopi-kopi dari para petani, baik petani yang ada di menggunakan lahan hutan ataupun petani dengan lahannya sendiri? Kalau di Wonogiri sendiri, selain pengepul secara pribadi, selain pengepul secara pribadi, itu kami juga di badan usaha milik desa yang ada di Desa Wonogiri memberikan jaminan pasar kepada petani penggarap hutan itu sendiri, untuk membeli hasil panennya.
hasil panen kopi yang dihasilkan dari dalam hutan itu sendiri. Dan kebetulan sekali produktivitas kopi yang dari dalam hutan itu sendiri belum begitu banyak karena penanaman kopi, tanaman-tanaman kopinya masih tergolong tanaman baru. Kita mulai mengadakan pembaruan tanaman kopi itu baru di tahun 2018. Jenisnya apa itu? Jenisnya Arabica. Arabica ya? Jenisnya Arabica, tetapi ada juga Robusta di Wonogiri, tetapi tidak begitu banyak. Blimade ini kan sudah hampir 7 tahun tadi ya, Iya. menggunakan menjadi petani kopi dengan petani-petani di sana dengan menggunakan lahan hutan. Ada nggak misalnya biar sharing, biar didengar dengan petani-petani di daerah lainnya supaya bisa menggunakan lahan hutan itu juga untuk kopi? Ya, bagi petani-petani yang lain, karena kita berbicara tentang kopi itu agak sedikit spesifik ya. Kalau kopi itu berbicara dari secara prinsip dasar jenisnya itu sebenarnya ada 3, Arabica, Robusta, Liberica kan. Liberica berarti kalau berbicara kalau lahan petani-petani penggarap hutan dari wilayah lain itu disesuaikan wilayahnya. Kalau memang mereka yang lahan garapan hutannya berada di ketinggian 900 sampai ke atas itu sangat bagus dibudidayakan Arabica karena memang nilai ekonomisnya yang saat ini cukup menjanjikan, cukup mendapatkan peluang yang cukup bagus. Bagi yang berada di dataran antara 400 sampai 800 itu Robusta sama Liberica ini masih mendapatkan masih bisa mempunyai peluang hidup yang lebih bagus. Dan untuk saat ini di masa pandemi ini di luar perkiraan kita semua bahwasanya harga kopi ini sudah menempati posisi yang cukup bagus. Yang dulu pada saat sebelum pandemi di daerah kami kopi Robusta yang kelas paling istilahnya paling jelek yang disebut dengan kopi asalan itu paling mentok harganya ya 21.000 mentok. Sekarang sudah mencapai angka 26.000 di petani. Dan kopi Arabica pun kebutuhannya sekarang Itu sudah dalam mulai bentuk biji ya? green bean. Green bean ya? Green bean. Terakhir Dan, nih, Bli. kopi Arabicanya juga memiliki kebutuhan yang cukup banyak. Maka dari itu sekarang ayo teman-teman yang mendapatkan program perhutanan sosial, mari kita lebih serius menggarap hutan itu Maksimalkan sendiri, betul lebih ya. maksimalkan lagi dan jangan jangan apatis terhadap teknologi karena teknologi itu juga akan tetap membantu dan akan menyatu pada diri kita sendiri dan nanti data-data yang kita miliki mari kita sinkronkan barangkali melalui lembaga terkait ya pihak terkait mungkin dari balai kementerian mungkin mempunyai big data seandainya bertemu dengan buyer kita sudah mempunyai data yang pasti terkait dengan produktivitas, kualitas dan kuantitas. Terakhir nih Bli, Ya, siap. bagaimana prosesnya untuk bisa mengurus lahan negara tersebut menjadi lahan kopi? Prosesnya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Mungkin di-share ke teman-teman MG listener yang lagi mendengarkan kita, yang punya kesempatan, jadi mereka punya. Karena sesuai dengan target Bapak Presiden yang sangat luar biasa sekali. Target perhutanan sosial itu kan 12,73 juta hektar. Kalau tidak salah ini ya karena saya bukan bidangnya ke sana sekarang targetnya baru terpenuhi sekitar 4 juta ya. Sekitar 4 juta hektar. Berarti teman-teman yang masih mempunyai yang bersinggungan dengan hutan lain sebagainya, peluangnya masih terbuka Sangat lebar, besar, ya. masih sangat besar sekali peluangnya. Dan untuk mengakses perhutanan sosial ini tidak susah. Pemerintah itu sudah membuka peluang yang cukup besar melalui perwakilan balai, dinas dan lain sebagainya. Asal sekarang bagaimana komitmen masyarakat ini untuk mendapatkan akses legal itu karena ada 5 skema yang disediakan perhutanan sosial itu tergantung skema mana yang mau dipilih, skema yang mana yang tepat dan sistemnya sekarang sudah jemput bola. Beda dengan proses kami yang di tahun 2015 ada beberapa hal yang harus terpenuhi dengan berbagai proses. Sekarang itu sudah dipermudah karena memang legal formalnya dari pemerintah pusat termasuk Bapak Presiden menyambut baik dan kami merasakan manfaat ini sangat luar biasa. Salah satunya adalah kopi. Selain kopi juga menyesuaikan dengan situasi kondisi di daerah itu masing-masing. Baik, terima kasih Bli Made terima sudah kasih hadir banyak. bersama Terima kasih, kami. Bli. Ya, terima kasih banyak. Berbagi informasi. Ya, sangat senang sekali saya bisa diundang di sini berbagi informasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memantik dan membuat semangat bagi semua penggiat perhutanan sosial dan kedepannya program perhutanan sosial ini sukses sesuai dengan moto dari kehutanan bagaimana hutan lestari masyarakat sejahtera. Dan dari dulu sampai sekarang kopi tetap menjadi minuman yang bernilai. Iya. Dan jika ada yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, itu salah. Karena uang bisa membeli kopi.
Dan kopi bisa menghasilkan kebahagiaan untuk kita yang meminumnya. Iya, benar Jadi sekali. baik kita ngopi dulu sambil dengerin. Dengan ngopi kita bahagia. Ya, itu dia.